Begitu padatnya agenda Mas Anies dan Gus Imin, langsung keliling, dan terakhir kebetulan ada ziarah Wali Songo, memakan waktu hampir 4 hari, dan baru ketemunya hari ini untuk bisa silaturahim berkunjung ke kantornya Kang Pipin di kantor DPP PKS. Jadi nggak ada motif apa-apa, karena memang soal jadwal waktu saja. Bukan masalah bagi PKS, saya kira kami juga saling memahami bahwa kita juga sudah punya jadwal masing-masing. Dan saya kira yang penting adalah bahwa hari ini kedatangan kawan kami dari PKB, Nasdem, itu juga ada Gus Imin, dan kemudian ada Capres Pak Anies Baswedan, membuktikan bahwa memang PKS dibutuhkan untuk menang ke depan. Jadi saya kira ini pesan penting bagi PKS, karena banyak yang menyampaikan yang negatif gitu ya ketika deklarasi Anies dengan Caimin sebelumnya, sehingga seakan-akan PKS ditinggalkan. Tapi hari ini memang kami melihat ya bahwa kita memang ingin menang, serius untuk menang. Ya, saya kira memang PKB itu membaca betul bagaimana suasana politik PKS yang sepertinya terbelah antara hati dan pikirannya. Satu sisi menyatakan ahlan wa sahlan kepada PKB, tapi mereka kan mempersoalkan bagaimana PKB masuk ke barisan pendukungnya Anies ya, apalagi sebagai cawapres. Jadi tidak mengherankan kalau kemudian 2 kali pertemuan penting ya, ada deklarasi dan rapat antara Nasdem dengan PKB, PKS tak ada di dalamnya, karena memang sepertinya masih ada barrier ya, jarak logik politik yang tentu ini butuh adaptasi yang tidak gampang di mana. Oleh karena itu, setelah 10 hari ada deklarasi antara Anies dan Gus Muhaimin, PKB kemudian gitu ya per hari ini menyambangi PKS, tentu menyampaikan secara terbuka, meminta kepada PKS untuk tetap menjadi barisan dalam politik pendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Tentu PKB tidak mau PKS itu hanya menerima Anies Baswedan dan mempersoalkan PKB misalnya. Itu yang sepertinya membuat kenapa PKB itu melakukan silaturahmi politik. Itu yang pertama ya. Yang kedua, tentu ini upaya untuk menepis dugaan-dugaan publik bahwa PKS dan PKB itu bagaikan minyak dan air yang memang sangat sulit untuk dipertemukan. Kalau mau jujur, mempertemukan 2 kutub yang selama ini memang agak sedikit berjarak secara diametral, itu tentu perkara gampang, karena kita akui basis konstituen PKB dan PKS ya secara mazhab, secara kepentingan, secara visi misi dihadap-hadapkan. Tentu ini tidak mudah. Apalagi kita mendengar dari Kang Pipin ketika ditanya apakah PKS akan tetap bersama dengan Anies Muhaimin, masih mengatakan sangat menunggu musyawarah majelis syuro. Padahal sebenarnya PKS kalau sudah 100% ke Anies Baswedan dan Gus Muhaimin kan tidak perlu lagi ada majelis syuro dan majelis. Itulah pentingnya mengapa Nasdem dan PKB perlu berkoalisi. Dengan jumlah kursi masing-masing, Nasdem dan PKB memastikan bisa melayarkan perahu untuk mengusung baca pres dan bacawa pres sendiri. Kuncian itu ada pada jumlah 115 kursi yang setara dengan 20% kursi parlemen. Gabungan Nasdem dan PKB menghasilkan jumlah kursi lebih dari 115. Apalagi sinyal PKS cukup kuat, tidak akan meninggalkan Nasdem. Sikap PKS terbaca dengan jelas dalam penyambutan kunjungan Anies dan Muhaimin di kantor pusat PKS siang tadi. PKS hanya menunggu keputusan resmi Majelis Syuro sesuai konstitusi partai. Berarti pasangan Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar 99,99% bakal melenggang. Lucunya, Arya Bima, politisi PDIP, masih ngotot agar pemilu presiden 2024 cukup diikuti 2 pasangan saja. Karena pasangan Anies dan Muhaimin sudah dideklarasikan, berarti tersisa 1 pasangan tersisa. Sementara kandidat capres ada 2,
Apa mungkin terwujud? Ganjar berpasangan dengan Prabowo? Rasanya sulit. Apalagi Prabowo selalu berada pada urutan tertinggi dalam berbagai survei. Jangan-jangan PDIP tidak percaya pada elektabilitas Ganjar yang dirilis berbagai lembaga survei selama ini. Itulah pentingnya mengapa Nasdem dan PKB perlu berkoalisi. Dengan jumlah kursi masing-masing, Nasdem dan PKB memastikan bisa melayarkan perahu untuk mengusung baca pres dan bacawa pres sendiri. Kuncian itu ada pada jumlah 115 kursi yang setara dengan 20% kursi parlemen. Gabungan Nasdem dan PKB menghasilkan jumlah kursi lebih dari 115. Apalagi sinyal PKS cukup kuat, tidak akan meninggalkan Nasdem. Sikap PKS terbaca dengan jelas dalam penyambutan kunjungan Anies dan Muhaimin di kantor pusat PKS siang tadi. PKS hanya menunggu keputusan resmi Majelis Syuro sesuai konstitusi partai. Berarti pasangan Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar 99,99% bakal melenggang. Lucunya, Arya Bima, politisi PDIP, masih ngotot agar pemilu presiden 2024 cukup diikuti dua pasangan saja. Karena pasangan Anies dan Muhaimin sudah dideklarasikan, berarti tersisa satu pasangan tersisa. Sementara kandidat capres ada dua. Apa mungkin terwujud? Ganjar berpasangan dengan Prabowo? Rasanya sulit. Apalagi Prabowo selalu berada pada urutan tertinggi dalam berbagai survei. Jangan-jangan PDIP tidak percaya pada elektabilitas Ganjar yang dirilis berbagai lembaga survei selama ini. Itulah pentingnya mengapa Nasdem dan PKB perlu berkoalisi. Dengan jumlah kursi masing-masing, Nasdem dan PKB memastikan bisa melayarkan perahu untuk mengusung baca pres dan bacawa pres sendiri. Kuncian itu ada pada jumlah 115 kursi yang setara dengan 20% kursi parlemen. Gabungan Nasdem dan PKB menghasilkan jumlah kursi lebih dari 115. Apalagi sinyal PKS cukup kuat, tidak akan meninggalkan Nasdem. Sikap PKS terbaca dengan jelas dalam penyambutan kunjungan Anies dan Muhaimin di kantor pusat PKS siang tadi. PKS hanya menunggu keputusan resmi Majelis Syuro sesuai konstitusi partai. Berarti pasangan Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar 99,99% bakal melenggang. Lucunya, Arya Bima, politisi PDIP, masih ngotot agar pemilu presiden 2024 cukup diikuti dua pasangan saja. Karena pasangan Anies dan Muhaimin sudah dideklarasikan, berarti tersisa satu pasangan tersisa. Sementara kandidat capres ada dua. Apa mungkin terwujud? Ganjar berpasangan dengan Prabowo? Rasanya sulit. Apalagi Prabowo selalu berada pada urutan tertinggi dalam berbagai survei. Jangan-jangan PDIP tidak percaya pada elektabilitas Ganjar yang dirilis berbagai lembaga survei selama ini.